Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Monggo silakan absen namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semua penikmat channel Raudio. Nah, untuk cerita kali ini ada kiriman dari subscriber. Ini menceritakan ada seorang adik ya kan, ini yang setia gitu membantu kakaknya. Mau dalam keadaan apapun si adik ini ya kan ya, dia berusaha untuk ada terus untuk kakaknya, memberikan waktu segala macam, keinginan kakaknya seperti apa. Pokoknya ini si adik ini berperan yang sangat baik sekali terhadap kakaknya. Sang adik melakukan apapun itu dengan tulus demi kesuksesan kakaknya. Akan tetapi ternyata semua ketulusan dari sang adik justru malah dibalas dengan sebuah pengkhianatan dari sang kakak. Dan semua itu hanya demi keserakahan warisan. Dan di cerita kali ini, semuanya ini dilakukan dengan cara ilmu hitam, serangan santet. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak Raudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raudio. Pada episode kali ini, saya akan membawakan satu buah cerita kiriman dari subscriber radio. Dan kejadian pada cerita kali ini sudah lumayan lama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad hidup dengan istri dan kedua anaknya. Istrinya Pak Ahmad, kita sebut saja namanya Bu Wati. Pak Ahmad sendiri, beliau berprofesi sebagai tukang perabotan keliling. Pak Ahmad menjajakan barang-barang seperti alat-alat perabotan dapur. Pak Ahmad punya satu orang adik, kita sebut saja namanya Om Bagio. Om Bagio sudah cukup lama menikah, akan tetapi belum mempunyai anak. Nah, saat ini kondisi Om Bagio sangat memprihatinkan. Om Bagio hanya terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Om Bagio menahan sakit yang lumayan lama. Istrinya Om Bagio hanya bisa pasrah melihat keadaan suaminya. Selain dirawat oleh istrinya, Om Bagio juga dirawat oleh Pak Ahmad. Nah, seringkali istrinya Pak Ahmad, Bu Wati, sering mengingatkan Pak Ahmad, Om Bagio kok kasihan yo Pak, sakitnya nggak sembuh-sembuh, cuma terbaring di kasur. Mendingan Bapak sering ke sana Pak, buat ngerawat Om Bagio. Iya Bu, malah Bapak juga sudah mendiskusikan sama Dik Lasmi, istrinya Bagio. Dan rencananya besok mau dibawa ke rumah sakit Bu. Ibu selalu doain juga ya Bu. Iya Pak, Ibu selalu ngedoain kok Pak. Walau bagaimanapun, Om Bagio kan adik satu-satunya Bapak. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya udah malam Bu, istirahat dulu. Besok pagi-pagi sekali Bapak mau bawa Bagio ke rumah sakit Bu. Nah, akhirnya pada keesokan harinya, Pak Ahmad pun segera membawa Om Bagio ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, menjalani pengobatan dan lain-lain, akan tetapi dokter belum menemukan apa penyakit yang diderita oleh Om Bagio. Selain pengobatan medis, Pak Ahmad juga mencoba untuk pengobatan alternatif. Hasilnya sama, Om Bagio tak kunjung bisa sembuh. Berjalannya waktu, semakin lama, Om Bagio pun semakin merasa pasrah. Hingga suatu ketika, saat Pak Ahmad menemui Om Bagio pun akhirnya membuka obrolan dengan Pak Ahmad. Mas, sebenarnya aku kenapa yo Mas? Sakitku kok aneh. Dokter juga nggak ngerti apa penyebab sakitku ini Mas. Udah coba pengobatan alternatif, tapi hasilnya sama sekali nggak ada Mas. Aku pengen nanya Mas, jujur, apa sebenarnya sampean nggak terima Mas jika aku menempati rumah ini Mas? Loh Dik, kok kamu malah ngomongnya gitu toh Dik? Mas ikhlas Dik, Mas ikhlas. Lagian kamu kan juga udah ngasih jatahnya buat Mas. Kamu jangan pernah punya pikiran seperti itu Dik. Kamu harus fokus buat kesembuhan kamu. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mas itu sayang kamu Dik. Iya Mas, maafin adik yo Mas. Tapi adik pasrah Mas. Adik udah gak kuat Mas. Udah Dik, udah. Kamu jangan punya pikiran seperti itu Dik. Kamu harus sembuh. Pokoknya kamu harus sembuh. Iya Mas, terima kasih Mas. Mungkin karena Om Bagio sudah pasrah, Om Bagio akhirnya sering kepikiran seperti itu. Hingga berjalannya waktu, akhirnya Pak Ahmad pun mencoba satu cara lagi. Pak Ahmad mendatangkan seorang kiai untuk menyembuhkan Om Bagio. Nah, setelah dipanggil, akhirnya Pak Kiai pun datang dan segera mengecek kondisi Om Bagio. Pak Ahmad, sepertinya sakitnya Bagio ini gak wajar.
Dan menurut hasil penerawangan saya, sakitnya Bagio ini karena kiriman ulah dari seseorang. Maksud Pak Kiai? Iya, sakitnya Bagio ini tidak wajar. Ini akibat santet. Nah, saat itu juga Pak Ahmad langsung emosi. Pak Ahmad marah dan juga sedih karena adik satu-satunya telah dibuat celaka oleh orang lain. Pak Kiai, saya tidak bisa terima Pak Kiai. Adik saya dibuat seperti ini. Saya minta tolong sama Pak Kiai. Iya Pak Ahmad, iya. Saya pasti akan mencoba untuk menyembuhkan si Bagio. Pak Ahmad tenang saja. Tidak Pak Kiai, saya tidak terima. Tolong Pak Kiai, kembalikan serangan itu kepada pengirimnya Pak Kiai. Akan saya coba Pak Ahmad. Iya Pak Kiai, saya mohon Pak Kiai, bagaimanapun caranya, kembalikan serangan itu kepada pemiliknya Pak Kiai. Iya Pak Ahmad. Pak Ahmad tenang saja. Saya akan mencobanya semaksimal mungkin, semampu saya Pak Ahmad. Yaudah Pak Ahmad, saya minta 1 gelas air putih. Dan setelah itu saya mohon biarkan saya di kamar. Pak Ahmad bisa menunggu di luar kamar ya Pak Ahmad. Pak Ahmad pun menuruti anjuran dari Pak Kiai untuk menunggunya di luar kamar. Saat Pak Kiai mulai ritual, mulai membacakan doa-doanya, Om Bagio malah merasa kesakitan. Om Bagio mulai kejang-kejang. Sakit Pak Kiai, sakit Pak Kiai. Tolong Pak Kiai, sakit. Om Bagio malah semakin kesakitan. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat, Om Bagio malah pingsan. Dan setelah itu, tak lama kemudian, Pak Kiai pun segera keluar kamar. Pak Ahmad, saya sudah mencoba Pak Ahmad. Dan air putih ini, nanti setelah si Bagio siuman, tolong minumkan air ini. Dan sisanya, taruh di dalam botol untuk membasuh badan si Bagio. Iya Pak Kiai, matur nuwun Pak Kiai. Setelah itu, Pak Ahmad pun segera mengantar Pak Kiai untuk pulang. Setelah Pak Ahmad mengantar Pak Kiai pulang, Pak Ahmad pun segera bergegas kembali ke rumah kontrakannya. Singkat cerita, pada malam harinya, saat Pak Ahmad sedang tertidur, tiba-tiba Pak Ahmad dikagetkan dengan teriakan dari istrinya. Bapak, tolong Pak, tolong. Bu, ibu kenapa Bu? Bu, ibu kenapa? Bu Wati berkali-kali mengerang kesakitan. Dan tanpa berpikir lama, Pak Ahmad segera membangunkan Bu Wati dan segera memapa Bu Wati dibawa ke kamar mandi. Gimana Bu? Gimana Bu? Udah enakan belum Bu? Udah Pak. Tapi tadi rasanya sakit sekali Pak. Awalnya Ibu kenapa Bu? Bapak bingung. Bapak nggak tahu tadi sore Ibu ngapain aja Bu? Ibu nggak tahu Pak. Tiba-tiba Ibu kebangun, perut terasa sakit. Akhirnya Ibu muntah Pak. Ibu muntah dan juga mimisan Pak. Yaudah Bu. Itu bekas darahnya dibasuh dulu Bu. Pak Ahmad pun segera membasuh mulut dan hidung Bu Wati yang dari tadi mengeluarkan banyak darah. Setelah wajah Bu Wati dibersihkan, akhirnya Pak Ahmad pun segera membawa Bu Wati kembali ke dalam kamar. Pada keesokan harinya, Pak Ahmad pun memberitahukan kepada Om Bagio. Mas mau bilang sesuatu. Gimana Mas, ada apa? Kamu tahu gak Dik? Semalam, ketika Mas pulang dari sini, tiba-tiba tengah malam, Mbak Yumu, Mbak Wati, tiba-tiba kejang-kejang dan muntah darah. Loh, kok bisa Mas? Awalnya gimana Mas? Mas juga gak tahu Dik. Mas sudah nanya ke mbakmu. Katanya sih tidak merasakan hal yang aneh. Seperti biasa, Mas dari sini nganterin Pak Kiai. Setelah itu kita istirahat. Tiba-tiba tengah malam kebangun, langsung muntah-muntah. Mas juga nanyain, mbakmu yo nggak ngerasain hal yang aneh-aneh. Mas ngerasa ini udah kebangetan. Nggak cuma kamu kok Dik. Mas harus ngasih tahu kepada Pak Kiai ini Dik. Iya Mas, mendingan Mas segera menyampaikan ini ke Pak Kiai Mas. Iya Dik. Lah kamu sendiri gimana Dik? Keadaan kamu gimana? Aku udah enakan Mas. Sakitnya udah mulai berkurang Mas. Ya syukurlah Dik. Oh iya Dik, untuk hari ini Mas gak bisa lama-lama ya Dik. Mas harus segera ke tempat Pak Kiai. Iya Mas, Mas juga harus cepat mengatasi sakitnya Mbak Wati ya Mas. Pak Ahmad segera bergegas menuju ke rumah Pak Kiai. Dan sesamanya di sana, Pak Ahmad pun langsung menceritakan semuanya.
Assalamualaikum Pak Kiai. Iya Pak Ahmad, bagaimana Pak Ahmad? Gini Pak Kiai, ternyata gak cuma Cibagio Pak Kiai. Maksudnya Pak, tadi malam sepulang saya nganter jenengan, saya pulang ke rumah, saya istirahat, tengah malamnya istri saya tiba-tiba kebangun, kesakitan, kejang-kejang, bahkan sampai muntah darah dan juga mimisan Pak Kiai. Ini udah benar-benar kelewatan Pak Kiai. Saya minta pokoknya kembalikan serangan itu sama pemiliknya Pak Kiai. Akan saya coba semaksimal mungkin Pak Ahmad. Iya Pak Kiai, saya minta tolong ya Pak Kiai. Iya Pak Ahmad. Pak Ahmad tenangkan diri Pak Ahmad. Mending Pak Ahmad pulang, jaga istri jenengan. Iya Pak Kiai. Yaudah Pak Kiai, saya permisi dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Ahmad. Pak Ahmad pun segera pulang ke rumah kontrakannya. Sesampainya Pak Ahmad di rumah kontrakannya, Bu Atik malah kambuh lagi. Dan kali ini malah tambah lebih parah lagi. Pak Ahmad kaget ketika beliau sampai ke rumah melihat kondisi istrinya yang sudah semakin parah. Akhirnya Pak Ahmad pun kembali bergegas menuju ke rumahnya Pak Kiai. Sesampainya Pak Kiai di rumahnya Pak Ahmad, Pak Kiai langsung melihat kondisi dari Bu Ati, istri dari Pak Ahmad. Wes jelas ini bukan sakit yang wajar Pak Ahmad. Iya Pak Kiai, gimana yo caranya Pak Kiai? Mosok adik dan juga istriku kok sama-sama diserang, ini gimana Pak Kiai? Saya minta air putih Pak Ahmad. Iya Pak Kiai, Fajar ambilin air putih buat Pak Kiai. Nah Fajar, anaknya Pak Ahmad, segera mengambilkan air putih untuk Pak Kiai. Akan tetapi saat Pak Kiai mau memulai ritual, tiba-tiba Bu Ati mengucapkan sesuatu kepada Pak Ahmad. Pak, Ibu minta maaf Pak. Ibu minta maaf. Minta maaf? Maksudnya gimana Bu? Iya Pak. Ibu minta maaf. Ibu mau cerita sesuatu Pak. Ibu minta maaf. Bu Ati malah minta maaf pada Pak Ahmad. Bu Ati pun bercerita. Jadi dulunya Pak Ahmad hidup dengan istri dan kedua anaknya. Istrinya Pak Ahmad, Bu Ati, dan anaknya Pak Ahmad, Fajar dan juga Indah. Fajar duduk di bangku SMP dan si Indah duduk di bangku SD. Awalnya Pak Ahmad dan keluarganya menempati rumah dari orang tua Pak Ahmad. Pak Ahmad sendiri berprofesi sebagai tukang perabot keliling. Pak Ahmad berkeliling untuk menjajakan dagangannya. Bisa dibilang, keadaan perekonomian keluarganya Pak Ahmad sudah berkecukupan. Akan tetapi, Pak Ahmad selalu mengajarkan kesederhanaan kepada kedua anaknya. Pak Ahmad mempunyai seorang adik, yaitu Om Bagio. Dan Om Bagio tinggal bersama istrinya. Om Bagio dan istrinya belum mempunyai anak. Om Bagio sendiri, beliau adalah pengusaha peternakan ayam. Om Bagio punya 2 kandang ayam yang besar. Dan di samping kandang peternakan ayamnya, dibuatlah sebuah bangunan untuk tempat tinggal Om Bagio dan juga istrinya. Om Bagio bisa dibilang jauh lebih sukses daripada Pak Ahmad yang awalnya hanya ternak beberapa ekor ayam saja. Hingga pada akhirnya, Om Bagio bisa mempunyai 2 peternakan yang sangat besar. Tak hanya itu, Om Bagio juga punya beberapa karyawan yang bekerja di peternakan miliknya. Om Bagio dan istrinya sesekali berkunjung ke rumah Pak Ahmad. Tak hanya itu, Om Bagio juga sering mengajak anak-anak Pak Ahmad untuk jalan-jalan. Pada suatu hari, Pak Ahmad yang sedang berjualan mengalami kecelakaan. Gerobaknya ditabrak dan pelakunya kabur. Pak Ahmad pun dibawa ke rumah sakit dan pihak rumah sakit segera mengabari keluarga Pak Ahmad. Om Bagio yang mendengar kabar itu bergegas menuju ke rumah sakit. Pak Ahmad hanya mengalami luka luar saja. Pak Ahmad menderita banyak kerugian. Gerobaknya, barang-barang dagangannya, semuanya hancur. Om Bagio menanggung semua biaya rumah sakit untuk pengobatan Pak Ahmad. Hingga akhirnya kurang lebih 1 minggu kemudian, Pak Ahmad pun mulai sembuh. Nah, setelah Pak Ahmad sembuh, lagi-lagi Om Bagio pun memberikan modal untuk Pak Ahmad. Om Bagio membelikan gerobak yang baru, bahkan lebih besar. Tak hanya itu, Om Bagio juga membelanjakan
seluruh barang dagangan untuk Pak Ahmad. Pak Ahmad pun memulai berjualan lagi. Barang dagangannya lebih lengkap. Akan tetapi, jualannya malah semakin sepi. Terus menerus seperti itu. Ketika jualan semakin sepi, otomatis modal pun akhirnya habis. Tiba-tiba Om Bagio datang menemui Pak Ahmad. Mas, mohon maaf mas, ini kan rumah warisan mas. Rumah ini mau tak bayar saja mas. Kita bagi 2. Tapi Mas Ahmad harus pindah dari rumah ini mas. Maaf mas, bukannya gimana-gimana. Tapi ya kembali lagi mas, ini kan rumah warisan. Iya dik, kalau itu kemauanmu ya mas nurut saja dik. Tapi mas minta waktu ya dik. Iya mas, saya bakalan ngasih waktu kok mas. Saya nggak buru-buru hari ini atau besok langsung tinggal di sini. Enggak mas, saya tetap ngasih waktu buat sampean nyari tempat tinggal dulu. Oh ya udah dik, saya matur nuwun kalau gitu. Keesokan harinya, tiba-tiba sudah ada beberapa tukang untuk merenovasi rumah itu. Singkat cerita, akhirnya Pak Ahmad pun pindah. Pak Ahmad sudah menemukan kontrakan. Anak dan istrinya pun dibawa Pak Ahmad ke kontrakan yang baru. Setelah Pak Ahmad dan istrinya pindah, disinilah keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba Om Bagio mulai merasakan sakit yang aneh. Awalnya pusing, muntah-muntah, dan tiba-tiba seluruh badan Om Bagio menjadi kaku. Sakitnya cepat sekali menjalar ke seluruh tubuh Om Bagio dan semakin parah. Dan hanya dalam hitungan hari, perut Om Bagio pun membesar dan Om Bagio hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Setiap malam, Om Bagio hanya bisa menahan kesakitan. Dan Pak Ahmad hanya bisa merasa sedih dan juga iba melihat adiknya menderita seperti itu. Pak Ahmad pun ikut untuk merawat Om Bagio. Akan tetapi, tetap tak kunjung ada perubahan. Dan Om Bagio hanya malah merasa semakin tersiksa. Terus menerus seperti itu. Om Bagio pun malah semakin parah. Pak Ahmad pun sudah mencoba berbagai cara. Bolak-balik dibawa ke rumah sakit, pengobatan alternatif. Tapi tetap Om Bagio tetap tak kunjung menemukan kesembuhan. Flashback pun selesai. Kita kembali di mana saat itu Bu Wati sedang bercerita. Iya pak, awalnya ibu gak terima pak. Ibu gak terima Bagio bisa lebih sukses daripada bapak. Bagio lebih sukses daripada keluarga kita. Dan satu lagi pak, ibu merasa kita selalu dihina pak. Maksud ibu gimana? Kita dihina gimana bu? Berulang kali Bagio selalu ngasih uang buat bapak, buat modal bapak. Hingga pada akhirnya kita disuruh pergi dari rumah itu pak. Ibu sakit hati pak. Ibu sakit hati. Ibu menyesal pak. Dan ibu sudah merasa tidak kuat lagi pak. Tolong sampaikan maaf ibu buat adik Bagio pak. Tolong pak. Dan setelah itu Pak Ahmad pun segera bergegas menuju ke rumahnya Om Bagio. Dik, ternyata gimana mas? Ada apa mas? Ternyata penyebab sakitmu ulah dari istriku. Maksudnya mas? Iya, mbakmu sudah cerita. Mbakmu sudah minta maaf. Dan mbakmu minta tolong agar kamu mau memaafkan. Kondisi mbak di rumah sepertinya sudah tidak bisa tertolong lagi, Dik. Iya mas. Apapun itu, semuanya sudah terjadi. Dan saya memaafkan Mbak Wati, mas. Iya, Dik. Terima kasih, Dik. Terima kasih. Tolong benar-benar dimaafkan ya, Dik. Setelah Pak Ahmad menyampaikan cerita yang sebenarnya kepada Om Bagio, Pak Ahmad pun kembali pulang. Di mana saat itu Bu Wati sedang ditangani oleh Pak Kiai. Sesampainya Pak Ahmad di rumah kontrakan, tak lama kemudian Bu Wati pun meninggal. Singkat cerita, akhirnya Bu Wati pun dimakamkan. Semua keluarga sedih dan kondisi Om Bagio mulai berangsur membaik. Dan hingga berjalannya waktu, akhirnya Om Bagio pun kembali sembuh dan cerita pun selesai. Akhirnya saya pamit undur diri.
Sampai jumpa lagi di Raudio. Nah, itu tadi cerita yang sangat epik sekali. Di situ banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang ya. Monggo silakan buat teman-teman yang di rumah ini punya cerita pengalaman misteri, horor atau segala macam yang memang pengen dibagikan. Caranya gampang sekali, kalian bisa masuk ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Raudio ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudio.